Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, dalam bacaan ini saya memberi tema adalah hidup harus berguna. Ketika Yesus melakukan sesuatu yang dia inginkan, selalu ada alasannya. Nah, dalam bacaan ini, Alkitab menceritakan bahwa Yesus mengutuk pohon ara. Dan itu saya percaya bahwa pasti ada alasannya juga. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa ini adalah kejadian nyata. Bukan rekayasa, bukan cerita dongeng. Atau bukan cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Tetapi ini adalah peristiwa kejadian di mana Yesus benar-benar melakukannya dan itu disaksikan oleh murid-muridnya sendiri. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan hal tersebut? Padahal kalau kita bandingkan dengan ayat yang lain di kitab Markus dalam judul yang sama, dikatakan bahwa pada saat itu memang bukan pada musimnya untuk buah pohon itu berbuah. Tapi kenapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut yang tidak berbuah sekalipun bukan pada musimnya? Dan dari sini kita bisa melihat dan kita bisa tahu bahwa mengapa Yesus melakukan hal tersebut. Pasti ada alasannya. Nah, dalam bacaan ini di ayat yang ke-19 mengatakan bahwa Yesus tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu ketika ia sedang lapar. Artinya bahwa ketika Yesus sedang membutuhkan makanan, ketika Yesus membutuhkan sesuatu untuk dimasukkan ke dalam perutnya ketika ia sedang lapar, dan dia mengharapkan sesuatu dari pohon itu, dalam hal ini adalah buahnya, ternyata tidak ada. Pohon itu tidak memiliki buah. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Artinya bahwa Yesus tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari peristiwa ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai ciptaannya, Yesus mau agar kita selalu berguna atau bermanfaat kapan dan dimanapun kita berada. Sehingga pada saat kita dibutuhkan, baik itu secara mendadak ataupun tidak, kita sudah selalu siap. Masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita pun, kita siap selalu untuk menghadapi persoalan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama dari peristiwa ini ketika Yesus mengutuk pohon ara. Di judulnya tadi saya katakan bahwa tema kecil yang saya berikan bahwa hidup harus berguna. Nah, hidup, ketika seseorang mau untuk hidupnya berguna, maka apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dimiliki dalam kehidupannya sebagai dasar atau fondasi yang kuat dalam iman kepercayaannya kepada Allah? Nah, yang saya catat di sini yang pertama, milikilah buah kehidupan. Ya. Nah, ketika kita memiliki buah yang baik dalam hidup kita, dalam hal ini yang saya maksudkan adalah pikiran yang baik dengan Tuhan, memiliki karakter atau sikap yang baik, memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, sehingga kita sebagai umat manusia berguna bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama, bahkan lebih daripada itu, kita harus berguna bagi Tuhan.
Nah, apa buah kehidupan itu ya? Yang saya maksudkan tadi adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki karakter atau sifat tingkah laku yang baik dan benar, punya cara berpikir atau cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hal ini dalam kehidupan kita, saya percaya sekali bahwa pasti hidup kita akan berguna bukan hanya untuk diri sendiri, bukan juga untuk sesama, tetapi justru berguna untuk Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita berguna bagi bangsa dan negara, bagi saya itu jauh lebih luar biasa lagi. Artinya apa? Bahwa kita harus berguna. Nah, syarat untuk berguna itu apa? Milikilah buah kehidupan yang baik dalam hidupmu. Saya juga bisa kutip buah-buah yang baik. Contohnya 9 buah roh itu. Ketika kita memiliki buah-buah itu dalam hidup kita, pasti hidup kita berguna. Sangat berguna bagi Tuhan. Nah, saya dorong semua Bapak Ibu jemaat Tuhan, teman-teman dimanapun kalian berada, sehingga kita bisa memiliki buah kehidupan yang saya maksudkan tadi itu dalam kehidupan kita. Cara berpikir yang baik, cara pandang yang baik, menyelesaikan masalah dengan benar, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki sikap atau perilaku, sikap tingkah laku yang benar. Hal itu akan berguna dalam kehidupan kita setiap hari, berguna bagi Tuhan sesama. Nah, yang kedua, selalu berbeda dengan yang lain. Maksudnya apa? Nah, berbeda dengan yang lain artinya bahwa kita menjadi spesial di mata Allah. Ketika orang lain sibuk dengan melakukan atau memikirkan apa yang dianggap baik, atau ketika orang lain sibuk dengan melakukan apa yang dia anggap baik, terutama mengenai dosa, kita sebagai anak Allah yang sudah memiliki buah yang baik, yang sudah memiliki cara pikir atau cara pandang yang baik dan benar, kita akan selalu berada pada posisi yang berbeda dengan mereka. Ketika mereka selalu mengambil kompromi dengan dosa, sebagai anak Allah, kita selalu bertindak dan berkata tidak terhadap dosa. Sehingga kita berada pada posisi yang berbeda dengan mereka. Kita tidak mau sama dengan mereka. Itu artinya bahwa kita berbeda dengan yang lain. Ketika ada masalah dalam kehidupan mereka, mereka selalu takut, panik, bahkan tidak tahu kemana arah tujuan hidup mereka. Mereka bingung mau ngapain, mau buat apa untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi berbeda dengan kita yang sudah memiliki buah kehidupan, kita akan dengan tenang menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan yang tentunya diberikan oleh Tuhan. Artinya bahwa kita tidak takut, kita tidak panik, kita tidak peduli dengan sekeliling kita yang selalu menusuk kita baik dari kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi kita tetap berdiri teguh dan memandang kepada Bapa dan berkata, Lord, I love you. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan yang lain bukan berarti apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar, apa yang kita melihat bahwa itu seharusnya kita lakukan dalam hidup kita, itu menjadi suatu perdebatan dalam hidup kita, suatu tantangan dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, tidak usah melakukan ini.
bukan bagian saya. Jangan seperti itu. Tetapi berbeda dengan yang lain. Yang saya maksud di sini adalah ketika orang lain berkompromi dengan dosa. Sebagai anak Allah yang sudah memiliki buah yang baik, kita mengambil posisi yang berbeda dengan mereka dan berkata, no, saya tidak mau melakukan dosa itu. Itu yang saya maksud, berbeda dengan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, yang pertama tadi memiliki buah kehidupan. Yang kedua berbeda dengan yang lain. Nah, yang ketiga di sini adalah selalu menjadi solusi bagi diri sendiri terhadap setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah memiliki buah yang baik dalam hidup kita, sehingga kita menjadi spesial di mata Allah, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam hidup kita, baik itu ujian atau cobaan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, percayalah bahwa pasti akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita sudah dipimpin oleh buah-buah itu tadi. Kita memiliki buah kesabaran, cara berpikir yang baik, memiliki sikap untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Sehingga kita tidak cepat-cepat mencari solusi dari sumber-sumber yang tidak diinginkan, apalagi sumber yang salah. Contohnya dukun atau sembahan berhala. Tetapi justru kita mengambil posisi atau sikap dengan memandang kepada Allah dan memohon pertolongan Allah, itulah solusi yang tepat. Artinya apa? Solusi dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita. Tidak cepat-cepat kita memohon pertolongan kepada orang lain, mengharapkan sesuatu yang, ya puji Tuhan kalau yang kita harapkan itu dari sumber yang benar, orang yang benar. Tapi kalau kita justru meminta pertolongan kepada dukun, contohnya seperti yang tadi saya katakan, atau dari sembahan berhala yang lain, nah ini sangat salah ketika kita mengambil keputusan seperti ini. Menjadi solusi bagi diri sendiri artinya bahwa setiap masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, solusi pertama yang kita lakukan berasal dari diri kita sendiri, berawal dari diri kita sendiri, dan itu adalah doa. Artinya apa? Setiap ada masalah, selalu yang utama yang kita panggil untuk terlibat dalam setiap persoalan dalam hidup kita adalah Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita tidak cepat-cepat atau tidak panik. Waduh, gimana ya? Masalah sebesar ini nanti saya nggak bisa untuk menyelesaikannya. Saya pasrah, saya nggak kuat. Kita tidak cepat-cepat mengalah. Tidak cepat-cepat putus asa. Tetapi kita justru mengambil posisi atau sikap berdoa dan meminta Tuhan, tolong saya. Ini kelemahan saya, bantu saya Tuhan. Nah, dari tiga hal tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, memiliki buah kehidupan dalam hidup ini, menjadi berbeda dengan yang lain, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menjadi solusi bagi diri sendiri setiap ada masalah atau persoalan terjadi dalam kehidupannya. Mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, agar kita selalu memiliki ketiga hal itu dalam hidup kita. Karena dari situlah hidup kita akan berkenan kepada Allah, diberkati Allah, bahkan terus dipimpin oleh Allah,
dan terus dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita di hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya hidup kita berkenan kepada Yesus Kristus. Pelajari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Apapun yang dilakukan dalam hidupnya, pasti ada alasannya. Karena itu jangan heran ketika masalah bertubi-tubi terjadi dalam hidupmu. Pasti ada alasan kenapa Yesus mengizinkan hal itu terjadi. Pasti ada alasannya. Karena itu belajar dari peristiwa ini bergunalah bagi Tuhan, bagi diri sendiri, bagi sesama, bahkan bagi bangsa dan negara.